Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Siti Fatimah Nasution dengan NIM F1E222035. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang oscillator model. Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, jaringan komputer menjadi tulang punggung dalam menghubungkan berbagai perangkat dan sistem. Model referensi interkoneksi sistem terbuka atau Open System Interconnection atau OSI merupakan salah satu model jaringan yang paling umum digunakan. Model OSI ini menyediakan kerangka kerja yang standar untuk menggambarkan bagaimana data ditransmisikan melalui berbagai lapisan jaringan. Dengan memahami konsep OSI, kita dapat menganalisis, merancang, dan memecahkan masalah yang terkait dengan jaringan komputer. Definisi oscillator atau Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang menjadi sebuah standarisasi khususnya berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan oscillator adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer hingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Fungsi oscillator. Pengembangan konsep lapisan OSI sebenarnya ditujukan untuk memungkinkan pembuatan PC, jaringan, dan pengembangan perangkat lunak guna membuat produk yang dapat mereka sambungkan tanpa adanya usaha tambahan. Lapisan OSI bekerja melalui prosedur sekuensial 7 lapisan. Jika Anda tidak memiliki akses internet di laptop Anda, itu berarti Anda mungkin memiliki masalah di setiap tingkat prosedur. Konsep tingkat OSI menyederhanakan proses menentukan titik jatuh awal, sehingga mengurangi waktu yang diperlukan untuk melacak masalah jaringan. Ini membuat pemecah masalah jaringan lebih mudah dan lebih cepat. Baiklah, di sini ada 7 lapisan oscillator yang dimana pada setiap lapisan mempunyai tugas dan frekuensi masing-masing sesuai dengan penggunanya, terkait dengan kebutuhan koneksi antar perangkat komputer. Yang pertama itu ada application layer di lapisan ke-7. Aplikasi layer adalah lapisan yang jadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan setiap aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Yang kedua ada presentation layer di lapisan ke-6. Lapisan yang ke-6 ini adalah presentation layer di mana mempunyai fungsi yang Baiklah, di sini ada 7 lapisan oscillator yang dimana pada setiap lapisan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan penggunaannya terkait dengan kebutuhan koneksi antar perangkat komputer. Yang pertama di sini ada aplikasi layer di lapisan ke-7. Itu lapisan yang menjadi pusat center terjadinya suatu interaksi antar pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Yang kedua ada presentation layer di lapisan ke-6. Ini dimana mempunyai fungsi yang mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Yang ketiga itu ada session layer pada lapisan ke-5. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan.
Yang keempat itu ada transport layer pada lapisan keempat. Transport layer ini mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Yang kelima itu ada network layer pada lapisan ketiga. Tugas dari network layer ini itu membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Yang keenam yaitu ada data link layer pada lapisan kedua, yaitu tugasnya untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Selanjutnya ada physical layer pada lapisan pertama, yaitu physical layer itu fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, terus mensinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti internet, pengkabelan, dan topologi jaringan. Baiklah, selanjutnya di sini ada skema perbandingan OSI layer dengan TCP atau IP layer. Di sini terdapat 4 layer dalam TCP atau IP yang masing-masing memiliki fungsi sebagai berikut. Di sini lapisan aplikasi berperan sebagai protokol high atau level yang melakukan proses representasi atau encoding yang mengendalikan dialog. Yang kedua itu ada lapisan transport. Itu berperan untuk mengubah data menjadi suatu paket data dan menentukan metode pengiriman, kendali aliran, dan koreksi kesalahan terhadap paket data. Yang ketiga ada lapisan internet atau internet layer. Lapisan internet berperan untuk memberikan informasi alamat asal dan tujuan dari paket data dan menentukan jalur atau rute atau routing pengiriman paket data. Terus yang keempat yaitu ada lapisan jaringan berperan untuk menangani sebuah komponen dan proses yang berkaitan dengan sambungan fisik atau physical link, baik secara fisik maupun logika. Informasi mengenai teknologi jaringan yang digunakan juga ditentukan oleh lapisan ini. Baiklah, kesimpulan dari materi ini adalah model OSI merupakan kerangka kerja yang sangat penting dalam memahami bagaimana data mengalir melalui jaringan komputer. Model ini membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan, masing-masing memiliki fungsi spesifik. Dengan memahami model OSI, kita dapat menganalisis masalah jaringan, merancang solusi yang efektif, dan mengikuti perkembangan teknologi jaringan yang terus berkembang. Model ini juga menjadi dasar pengembangan berbagai protokol jaringan yang kita gunakan sehari-hari. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.